Broken home apa dipungut? Iya. Hah? Dipungut. Kasih Kasih orang. Pungut sama mama pungut saya. Oh. Terus saya sebenarnya saya merasa nggak ada kasih sayang. Saya tuh anak yang broken home gitu. Tapi di balik broken home itu bukan berarti gampang teman sama cowok, enggak, malah judes gitu loh kan. Tapi akhirnya jalan punya jalan, saya berpikir hidup saya tuh nggak berarti gitu loh. Mungkin jiwa saya lebih murah dari kacu. Orang jual saya beli gitu, persetan deh. Lu mau Ambon kayak, lu mau polisi kayak, mau apa kayak gitu kan. Saya aus kasih sayang sebenarnya. Saya sangat mendambakan cowok yang saya suka tuh bisa sayang sama saya gitu loh. Di masa itu. Apa yang saya mau dia bisa turutin gitu. Misalnya saya minta jemput, dia harus jemput gitu loh. Pokoknya apa aja gitu, dia mesti setia apa gitu. Tapi kalau saya nggak mendapatkan, saya pikir saya nggak mau lagi gitu. Tapi berjalan akhirnya saya kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan. Saya ingat janjimu seperti fajar pagi hari gitu. Saya ingat, maksud cinta Tuhan lebih dari segalanya gitu loh. Maksudnya nggak ada yang lebih hebat dari Tuhan Yesus lah gitu. Jadi saya udah merasa ada kasih sayang dari Tuhan, jadi sekarang saya udah nggak butuh kasih sayang gitu. Puji Tuhan. Terus kalau cerita Pak Leo kemarin narkoba, ya. Saya Ratu Ine. Ratu ada. Wow. Dulu. Jadi ada raja narkoba, ada Ratu Inex. Ada. Dulu. Dulu. Terus hari makan Inek. bagaimana caranya bisa bertobat? Gimana bisa bertobat? Karena Tuhan. Tuhan. Saya jadi kan saya udah bilang hidupku saya nggak berarti gitu. Saya kalau ketemu orang, ya orang ajak saya pergi gitu, ya lu mau ajak gue pergi gitu, stres kali ya. Lu kalau mau ajak gue pergi, gue sih bisa cerita loh. Kalau gue udah cerita air mata bisa berapa ember saya gitu. Pokoknya gue cerita, gue malam juga nggak bisa habis gitu. Kalau orang ngajakin saya pergi, lu mau? Gue sih nggak bisa dipapain, gue mau cerita doang begitu kan. Nah berjalan-jalan, bos saya dulu laki saya meninggal. Bos laki saya itu adiknya kasih saya gaji buta untuk saya gedein anak kan. Dia bilang saya disebut dia tuh laki keramat saya. Dia kasih saya makan, setelah laki saya mati, tapi saya nggak pernah papain dia gitu, jadi laki keramat kan dia lah saya. Terus mereka setiap hari kan berkumpul bos-bos itu, bos-bos bola gitu kan. Setiap hari bikin enak. Setiap hari datang terus. Saya bisa tidur di karaoke nggak pulang. Kan kenal bos-bos karaoke semua pindah-pindah kan setiap malam. Kalau orang tripping tuh ntar dari Copacabana ke mana gitu, entar ke Ancol mana gitu itu tripping terus. Kebanyakan tekan-tekan nggak on gitu loh. Terus bos saya bilang ini, lu kalau sayang anak lu jangan makan gitu lu katanya. Lu kan makan permen kata gitu kan. Tapi saya pikir saya entertain tamu itu bos saya. Maksudnya saya ini sebenarnya nggak sumpah gitu loh. Udah singkat cerita, saya tuh setiap hari makan ini 8 biji saya tekan terus. Kalau udah kebanyakan saya nggak bisa on. Nanti kalau saya udah minum air kelapa, saya udah netral, saya tekan lagi bisa on, enak. Kalau on kan enak, terus gitu kan. Tapi kalau orang on digoyangin, kalau saya sih on gimana gitu. Tapi bisa parno, soalnya kan basian gitu ya. Sampai saya Pernah lihat setan berarti? Ya. Pernah lihat setan? Enggak. Oh. Saya makan sabu 2 tahun. Terus Wow. sabu sekali isep ini kan, kalau sabu isep enak bisa jalan-jalan gitu. Enaknya gitu rame-rame kan. Jadi saya nyabu. Tapi nggak usah di itu loh. Nggak usah di apa tadi Bapak bilang kemarin. Kalau orang ini sedih itu kan mesti diapain supaya bisa ngaji. Iya, dikasih obat nanti dikasih lagi Bukan dipancing. maksudnya ke apa sih panti apa rehab. Oh, rehab. Nggak usah rehab. Jadi bagus seperti Ibu Marta bilang. Dengan cara Ibu Marta bisa sembuh gimana? Iya, kenal Tuhan. Tuhan. Cara kenal Tuhan bagaimana? Ya. Sendiri. Ya saya saya kan merokok dari kecil, dari 12 tahun ya. Merokok. Rokok saya bisa 5 bungkus, makanya saya sakit jantung. Nakal sekali. Saya bilang sama istri saya, ini Ibu Marta dari ini sama kayak. Gayanya. Belum tahu. Kayaknya iya. Belum tahu ya. Belum tahu, ya. Ya, tapi ternyata udah dengar Karena ya. udah tahu. Tahu. Aku sehari 5 bungkus di Samsu. Allah. Waktu itu. Oh iya, Waktu itu Pak Bu Marta, Ben, itu waktu setelah kita jadi janda. kunjungan ke Sentul. Setelah janda Sama. begitu apa sebelum janda?
Oh, masih gadis 12 tahun. Oh, dari masih gadis, Oh. brengseknya. Iya. Brengseknya tuh. Saya kalau nggak makan sama nggak tidur ngepel pun saya ngerokok, nyambung terus. Rokok apa tuh? Samsu. Samsu. Belakangan dia Berat. filter. Kelas berat. Hah? Kelas berat Samsu. Samsu. Nyambung, setiap nyambung 10 kali nyambung. Memang benar. 10 kali nyambung. 9 Jadi Ibu Marta kenal Yesus bagaimana ceritanya, di gereja apa di rumah apa Saya gimana? nyabu ya, cowok saya tuh jagoan, cowok saya tatoan. Terus dia pernah di penthouse pernah dikeroyok sama anaknya Yakto, anak buah Yakto 60 orang. Orangnya kecil nggak bawa apa-apa, tapi orang-orang takut sama dia loh. Apa Ambon gitu kan. Terus setiap hari saya nyabu ikut dia. Maksud saya gini, hati saya nyabu ini kan lucu gitu, main-main bakar ganti gitu kan, enak, banyak teman ya. Saya maunya saya isep, nanti jangan isep terus gitu, nggak tahan kan capek nariknya. Kalau dia mah isep sekali kasih lagi, isep sekali, jadi isep sekali dikasih lagi saya gitu, suruh isep terus. 10 kali isep, 9 kali mau mati. Tapi nggak mati-mati, memang Tuhan mau pakai saya kali ya. Amin. Puji. Saya kalau nggak loh, saya bisa loncat dari taksi loh. Saya pakai camping 15 cm, saya bisa loncat dari taksi. Saya rasa itu kayak saya udah nggak tahan nih, napas saya nggak tahu longgar atau sesek, saya nggak tahu udah banyak kan, jadi jalan terus saya lihat tukang taksi di Kemayoran situ dia mau ngegas. Saya pikir wah dia kalau ngegas itu kan jalan tol tuh, saya bisa mati atau gitu kan. Jadi saya lompat tuh dari dari taksi, saya lompat. Saya tunggu taksi muter begitu Kemayoran yang mau ke Jakarta Fair, muter lagi, saya naik lagi taksi itu lagi. Terus saya pengen ke rumah sakit, saya jorok-jorok ini, enggak, dia kayaknya mau bawa saya kemana kali. Terus saya pengen berhenti di tukang rokok. Saya kayak jagoan tuh rokok, saya ambil susu buang sama apa sih ya, minyak angin. Nggak tahu saya bayar atau enggak, saya juga nggak tahu gitu loh. Karena udah nggak tahan kan, kalau minum susu buang kan bisa netral gitu. Udah masuk rumah sakit yang saya ini. Ada polisi enggak ngikutin saya. Saya udah pengen infus. Susternya udah bawa air merah tuh, tapi ada itu namanya Waluyo ya, saya ingat polisi itu kan, saya dulu suka pakai emas banyak, saya ingat saya gitu loh. Terus begitu suster mau netralin saya kali, dia panggil, terus saya padahal udah nggak bisa jalan nih, saya lagi jalan mana ya, di mana ya, terus ada cewek lagi duduk, saya samperin, begini ceweknya, terus udah gitu saya belum masuk, saya lihat susternya kok dipanggil sama orang itu gitu, terus saya ingat gini. Saya gebrak meja, padahal saya udah nggak bisa ngomong. Saya tanya, Bapak mau ngapain ngikutin saya? Saya bilang, Bapak kalau baik jangan ngikutin saya bilang gitu. Terus bertobatnya bagaimana? Hah? Bertobatnya bagaimana? Iya, bertobatnya apa? Bertobatnya kenal Yesus. Caranya gimana? Maksudnya caranya. Saya suka duduk, saya kan tinggal di Kemayoran apartemen tuh. Ada cewek seberang itu umur 18 tahun, orang anak Batak. Saya suka bilang ini, aku capek ya, hidup saya kayak kuda loh gitu. Terus teman saya bilang ini, emang lu kayak kuda, mobil setiap hari lu bersihin, katanya, biarin aja katanya. Terus saya bilang ini, aduh saya udah capek, malah nggak bisa tidur kalau udah kecapean. Duduk di depan pintu tuh cewek ngomong gini, tante ke gereja aja tante, nih saya dulu jendolan nih, katanya nggak dioperasi nih, katanya baik katanya. Terus saya dikasih tetes, saya lihat-lihat, enak ya, Senin ada, Rabu ada, Jumat ada. Dulu saya pikir minggu doang ke gereja, masa habis tripping ke gereja belum tidur. Saya lihat dia tuh, saya pergi ke gerejanya pergi ke mana saya. Gereja di Tiberias. Di Tower. Jalan Jakarta itu kan dekat dari Kemayoran. Jadi setiap hari saya ke gereja, terus satu hari anak saya lari dari apartemen itu kan lantai 5 penuh, tapi lantai 5 naik setengah mati kan. Anak saya kabur. Terus di situ saya pikir hidup saya tuh nggak berarti gitu, kayak orang-orang jahat gitu deh. Terus saya mau minum racun nih gitu loh. Tapi saya pikir minum racun masih biar mikir sih. Minum racun kalau nggak mati itu saudara saya jadi kayak bego-bego dulu. Minum baygon nggak mati kan? Kan aman. Ya. Nah terus habis minum racun? Nggak jadi minum racun nih? Enggak, lagi mikir doang. Kalau sampai nggak mati, golongan kan saya bego dong. Kasihan anak itu cewek kan kasih saya tak saya lihat ada gitu. Terus akhirnya tadinya saya pikir nggak berarti nih hidup sendiri. Kok kayak orang-orang jahat, bosan, nggak mau lihat matahari gitu kan.
Tapi, Hati-hati. Saya lihat TV, Licin. datanglah kepadaku yang lihat di dusun berat. Itu yang apa, yang bule-bule itu tahu kan? Oh, iya, siapa iya. namanya? Iya, Jun Hartman. Oh, yang Jun di TV. Hartman. Yang bilang dari TV. Kalau Iya. ada masalah silakan doa, katanya 24 jam melayani, katanya apa hamba-hamba Tuhan. Terus saya telepon sebejam-jam, terus saya nangis 2-3 jam saya didoain udah 2-3 kali. Iya benar. Saya rasa apa ada jamahan gitu. Jadi apa sih maksudnya ada kekuatan gitu, udah nggak mau bunuh diri. Ya udah begitu terus sejak saya udah kenal Tuhan, terus anak saya suka teriak puisi dulu, mama nggak mau ke gereja, mau diberkatin katanya. Terus akhirnya saya pergi-pergi, tapi saya udah pengen dibaptis gitu loh. Udah ke gereja-gereja gitu kan nggak ada yang nginjilin saya, nggak punya kakak rohani, nggak punya bapak rohani, nggak punya ibu rohani. Terus saya udah pengen sekali dibaptis. Saya tanya sama ibu-ibu yang mau kerja itu, bu saya kalau mau dibaptis boleh nggak sih bu? Dia bilang boleh, mesti pelepasan dulu nggak? Dia bilang harusnya sih pelepasan dulu, kata. Tapi kalau ibu udah rindu dibaptis, saya nggak berani tahan, kata. Nanti kalau ada apa-apa ibu saya yang tanggung, katanya. Terus siap saya biasa bisa bangun tidur, bisa kapan aja bisa bangun. Sejak saya mau baptis saya nggak bisa bangun gitu loh. Terus anak saya waktu harus pulang-pulangan, mama ayo mah katanya mau dibaptis mah. Saya mau tendang. Baru tidur kan, katanya udah janji lu, saya kalau gitu udah janji ya bangun cepet-cepet. Terus saya dibaptis akhirnya. Puji Saya Tuhan. habis dibaptis, saya kamu terbang gitu loh. Puji Tuhan. Beban saya Baptisnya di mana? saya nggak tahan hati. Baptisnya di mana? Di mananya? Di Jakarta Tower dulu saya. Ertor. Di- Caranya? Hah? Caranya bagaimana? Iya pokoknya tanya sama itu, saya mau dibaptis kan seminggu ada dibaptis Ada. ada ribuan orang. Itu sih Pak Rezi nggak tahu pada lubang mana. Ribuan orang dibaptis. Ikut-ikut aja. Enggak, kan karena pengerjaannya hanya saya mau dibaptis gitu kan. Mau didoa dulu apa dia bilang Iberia dulu. Hah? Iberia. Iya, Iberia. Udah sejak kenal Tuhan, ragu itu Tuhan suami jaga suami, pada hidup lebih ganteng lagi daripada si Yesus ya. Karena Yesus bisa beli dunia, bisa beli cinta. Kalau kita jual Yesus, kita punya dunia, kita punya cinta, kita nggak bisa beli Yesus. Soalnya macam-macam. Cakep. Amin. Puji Tuhan, Paulus sekali khotbah 3.000, saya bawa jiwa udah lebih dari 5.000, mungkin 10.000 ada. Puji Tuhan. Orang saya, tapi nggak maksudnya nggak harus ikut saya kan. Saya cuma bilangnya, laki saya suka minum, suka bukin kan. Terus saya bilang sama dia gini, ke gereja Tuhan bayar begitu. Nanti besok saya lihat tadi dia datang ke gereja. Puji Tuhan. Ini bilang nggak mau ke gereja gitu. Itu Tuhan sangat baik. Terus Tuhan berapa- pakai ibu untuk menyelamatkan orang. Iya, tuh udah berapa tahun nggak dapet jiwa, dapet lagi tuh si NTT gimana jiwaannya? Itu di Islam anak 6 ya. Oh, yang 7 ya. Dia kan Puji Tuhan. Sampai sekarang kan ke gereja kan? Udah lama dapat jiwa, tau bisa dapet dia lah. Iya. Puji Tuhan. Tuhan. Iya.